Suara Pertuni Kabupaten Banyumas mempersembahkan sandiwara radio tunanetra dengan judul Raja Bayang. Naskah, teknik montase dan sutradara Ardinal Purpo. Sandiwara ini menampilkan para pengisi suara. Agung Maradona sebagai Satya Tirta Jaya, Asturi sebagai Laksi, Dwi Kurniasi sebagai Nirwasita, Imam Suryadin sebagai Janita, Leli sebagai Gandari, Novianto sebagai Wiragading, Purbowo sebagai Arka Badrika, Sahirin sebagai Ganendra, dan pembawa cerita S. Maulana. Selamat menikmati. Rasakan ini Raja Angku. Lihat. Hormat hamba Baginda Satya Tirta Jaya dan selamat atas penobatan Baginda sebagai raja terbaru di Kerajaan Sambara. Ya, terima kasih Dimas Wiragading. Dan dengan penobatan ini saya turut mengangkat adikku Wiragading sebagai Mahapati Hamangkubumi, yang kemudian masalah keprajuritan adalah tanggung jawab beliau. Terima kasih Baginda. Hormat hamba Baginda. Ya, silakan masuk Patihwira. Terima kasih Baginda. Ya, kemarilah Dimas Wiragading, duduklah di sebelahku dan rasakan arak terenak ini. Arak yang pernah dicoba oleh Kakang Arka Badrika waktu dulu. Terima kasih Baginda. Ya, bagaimana Dimas Wiragading? Apakah ada pemberontakan yang terjadi pada pemerintahanku? Sampai saat ini belum ada Baginda. Sepertinya rakyat sangat senang dengan raja barunya yang arif dan bijaksana. Tentu saja.
upeti dan pajak aku kurangi. Segala kebutuhan rakyat aku cukupi. Dan kegemaran raja yang tadinya suka berperang aku kurangi. Sehingga rakyat menjadi aman dan nyaman. Itulah kehebatan Baginda yang selalu menjunjung tinggi hati nurani dan keinginan rakyat. Terima kasih Dimas Wiragading. Lalu apa yang kau kerjakan di hari pertamamu bekerja, Dimas? Hamba telah menarik banyak pasukan dari luar kerajaan, dan hamba juga telah menarik sebagian pasukan agar menghemat uang kerajaan. Kedua, hamba telah memberantas tempat perjudian. Terima kasih Dimas Wiragading. Aku juga telah menyuruh untuk membangun banyak pemujaan dewa-dewa dan membersihkan peribadatan lainnya sehingga rakyat bisa beribadah dengan nyaman. Hamba juga telah melakukan belusukan untuk mengetahui kondisi atau keadaan rakyat yang sebenarnya, sehingga rakyat merasa diperhatikan oleh kerajaan. Bagus sekali Patih Wira. Mari kita bersulah untuk kejayaan kerajaan Sambara yang baru. Hormat hamba Baginda. Hormatmu aku terima tidak permasyuri Nirwasita. Bagaimana perasaanmu setelah kau menjadi permasyuriku? Lalu apa yang kau kerjakan di hari pertamamu setelah kau menjadi permasyuriku, Dinda? Tentu saja Baginda, hamba sangat senang sekali bisa mendampingi Baginda dalam mengatur kepemerintahan kota ini. Hamba hanya berusaha mendampingi dan memenuhi semua kebutuhan Baginda. Dan karena hamba tahu Baginda tidak suka berburu dan suka keindahan, makanya hamba meminta pelayan istana untuk menanam banyak bunga. Luar biasa Dinda permasyuriku. Ternyata kau tahu semua keinginanku tanpa harus aku mengutarakan. Hamba juga menyuruh pelayan istana untuk tidak begitu banyak memasak daging, karena hamba tahu Baginda penyayang binatang. Jagat Dewa Batara, ternyata kau mengetahui hal sekecil itu. Hamba hanya ingin yang terbaik buat Baginda. Terima kasih permasyuriku. Aku ada di mana ini? Kau ada di rumahku, Baginda. Guru, kaukah itu? Sudah, jangan bergerak. Istirahatlah, Baginda. Terima kasih, Guru. Oh iya, sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Sudah hampir 30 hari lamanya, Baginda. Pantas saja tubuhku lemah sekali. Pasti perang telah usai. Dan aku kalah. Berdebah Satya Tirta Jaya itu. Adikku sendiri yang menggulingkan aku.
Sudah, jangan banyak pikiran dulu Baginda. Istirahatlah. Baiklah, Guru. Oh iya, jangan panggil aku Baginda lagi. Aku telah kalah. Dan mungkin aku telah menjadi tawanan perang di kerajaan ini. Here, 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 here. Dari mana saja Raden Arka? Kok baru pulang sore-sore begini? Iya Guru Ganendra. Aku habis mengelilingi kota raja dengan penyamaranku yang biasa saja. Mungkin orang tidak akan tahu keberadaanku, bahkan mungkin Guru Ganendra sendiri. Lalu, apa yang Raden dapatkan di sana? Ya, tampaknya rakyat telah melupakanku dan telah berbahagia atas raja barunya itu. Kenapa Raden bisa menyimpulkan seperti itu? Ya, kota tertata rapi dan rakyat banyak yang keluar dari rumah sembari bercanda. Semua itu dibiarkan oleh para prajurit, bahkan mereka sesekali saling berbaur satu sama lainnya. Itu berbanding terbalik dengan ketika di zamanku ya, di mana prajurit itu ditakuti oleh rakyat. Ya, pajak dan upeti dapat diturunkan sehingga beban rakyat dapat diturunkan. Ya, itu mungkin kesalahan terbesarku dulu yang terlalu membebani mereka. Sehingga kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh rakyatku dulu. Ya, sudahlah Raden. Setiap pemimpin pasti mengharapkan yang terbaik untuk rakyatnya. Hanya caranya yang berbeda. Loh. Kok masih melamun? Apa yang dipikirkan, Raden? Iya, Guru. Aku masih ingat pertempuranku melawan Satya waktu itu. Tenaga dalamku yang bersumber dari unsur api dan Satya tenaga dalamnya yang bersumber dari air, sehingga aku kalah. Itu menurut Raden kan? Iya, Guru. Guru kok Ada apa, Den? Apa yang Raden lihat? bagaimana Guru bisa berjalan di atas air dan Dan apa? Apalagi yang Raden lihat? itu air yang di bawah telapak kaki Guru itu airnya mendidih semua. Itulah yang akan saya bicarakan kepada Raden, bahwa api dan air tidak untuk saling menyerang dan melawan. Maksudnya bagaimana, Guru? Api tak dapat menghancurkan air, dan air tak dapat menghancurkan api, karena keduanya ada di tubuh manusia. Maksud Guru bagaimana? Arkabadrika adalah nama yang diberikan oleh ayah Raden, yang berarti cahaya matahari. Matahari adalah sumber kehidupan. Percikan matahari yang membeku membuat bumi ini ada. Dan lihat di sana, bulan memantulkan cahaya matahari. Lihat lagi di sana, banyak bintang-bintang bertaburan yang berarti banyak kehidupan di alam jagat ini.
Ya, Guru Ganendra benar. Aku telah melakukan kesalahan. Aku sangat berambisi mengalahkan Satya waktu itu dengan unsur airnya. Padahal jika aku bisa mengendalikan ambisi liarku ini, mungkin aku tidak kalah seperti ini. Raden memang murid saya yang paling pintar. Ya, aku telah salah dalam mengartikan jurusku sendiri. Aku harus bisa seperti pandai besi atau juru masak istana yang menggunakan api untuk kebutuhannya sendiri. Aku harus bisa sebagai unsur api itu sendiri dan sebagai pengendalinya. Ya, ya, ya. Mau siapapun musuhku, asalkan aku bisa mengendalikan diriku sendiri, aku pasti bisa menghadapinya. Ya, ya, ya. Sudah Den, kita istirahat dulu. Mari kita minum bersama sembari bersantai. Terima kasih, Guru. Lalu, apa rencana Raden sekarang? Ya, saya akan memperbaiki semua ini, Guru. Dan saya mohon izin, mungkin besok saya akan melakukan rencana-rencana itu. Ya, silahkan Raden. Aku sebagai guru hanya bisa merestui dan mendoakan Raden. Hormat hamba Baginda Satya Tirta Jaya. Ya, hormatmu aku terima, Patihwira. Adapahkah gerangan sehingga kau pagi-pagi ini menghadapku? Maafkan atas kelancaran hamba Baginda. Hamba menghadap karena ada suatu peristiwa yang tak terduga yang terjadi di daerah ujung sana, Baginda. Maksudmu bagaimana, Patihwira? Tolong jelaskan secara terperinci. Ada pemberontakan yang menginginkan lepas dari wilayah kita dan diikuti oleh beberapa wilayah lainnya, Baginda. Apa yang terjadi? Semua kebutuhan rakyat sudah aku penuhi. Upeti dan pajak sudah aku kurangi. Lalu apa yang mereka inginkan? Hamba tidak tahu secara pasti, Baginda. Yang jelas di sana ada beberapa tumenggung yang ikut berkomplot untuk melakukan pemberontakan ini, Baginda. Baiklah, Patihwira. Habisi semua pemberontak itu. Masalah Tumenggung yang membelot biar aku yang hadapi. Hamba siap melaksanakan tugas, Baginda. Oh, jadi kau pemimpin pemberontakan ini ya, ah? Sayang kecantikanmu tak sebanding dengan sifatmu. Jangan banyak bicara, Patihwira. Aku takkan gentar sekalipun rajamu ikut ke sini. Sudahlah, masih ada ampunan jika kau ingin menyerah. Baginda Satya Tirta Jaya adalah orang yang bijaksana, dan dia pasti akan memberikan ampunan jika kau menyesali perbuatan ini. Cuy, aku takkan pernah menyerah. Sekalipun aku mati, aku takkan menyesal. Sebenarnya apa keinginan kalian? Padahal seluruh keinginan rakyat telah diberikan oleh kerajaan. Justru karena itu, orang-orang jadi bermalas-malasan. Bertani secukupnya, bekerja secukupnya, berdagang secukupnya, dan perjudian terselubung di mana-mana. Rajamu menciptakan orang pemalas di kerajaan ini. Heh, berani benar kau menghina Baginda. Sudah sepantasnya lah Baginda tahu yang sebenarnya. Dasar perempuan laknat. Ayo habisi pemberontak ini.
Dasar licik. Hati-hati, ada serangan gelap. Tarik mundur pasukan. Mundur, mundur, mundur. Baru ku tahu Patih itu lari ketakutan. Hei, siapapun di sana, keluar! Atau aku yang menemukanmu. Iya, iya. Tunggu wanita tidak sabaran. Aku di sini. Oh, ternyata kau sendirian. Bagaimana kau bisa melempar arak panah sebanyak itu? Pasti kesaktianmu luar biasa. Ya, tidak juga. Itu karena keahlianku berburu di hutan yang cukup lebat. Apapun alasanmu, aku sampaikan terima kasih. Karena kau telah menolong aku dan teman-temanku. Tak masalah. Oh iya, ada berapa pengikutmu? Tampaknya mereka terluka semua. Ya, jumlah kami mungkin sekitar 68 orang. Kami memang keletihan dari kemarin menghadapi serangan dari pasukan kerajaan Sambara tersebut. Baiklah. Bagaimana jika kau beri aku kesempatan selama 90 hari untuk melatih teman-temanmu hingga menjadi kuat dan terlatih dan dapat melakukan serangan balasan ke sana? Maksudmu, kami ini sekarang lemah? Ya, kau bisa lihat keadaanmu dan teman-temanmu sekarang. Dan itulah kenyataannya. Bicaramu sangat kasar. Tapi, baiklah, akan aku beri kesempatan. Dan jika kau gagal, maka akan aku pisahkan kepalamu dari tubuhmu. Ya, terserah kau saja. Ayo masuk Kang Wira, jangan malu-malu. Terima kasih Baginda Permaisuri. Sudahlah Kakang, masuklah, duduklah di sampingku. Lihat mataku Kakang, apakah kau tak merindukanku? Ya tentu saja Nirwasita. Tapi sekarang kau milik Kakang Satya Tirtajaya. Kang Wira, kenapa kau tak bawa aku pergi dari istana ini? Jujur kakak, aku tak bahagia di istana ini. Tapi kau nyaman dan aman di sini. Segala kebutuhanmu tercukupi dan kau dilindungi oleh banyak prajurit. Sedangkan jika di luar sana kita pasti akan kesusahan. Lalu masalah hatiku bagaimana Kang Wira? Tak semudah itu aku melupakanmu. Kau pikir hatiku bagaikan pedang yang bisa kau tancapkan ke sana dan ke sini? Jujur, aku juga bingung Nirwasita. Tiba-tiba Kakang Satya Tirtajaya memilihmu untuk menjadi permaisurinya. Dan aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku sudah kehilangan gairah hidup Kakang. Walaupun Baginda mencukupi semua kebutuhanku. Tapi aku tak bisa melupakanmu Kakang. Lalu aku harus bagaimana Dinda? Aku juga bingung sekali. Ya sudahlah Kakang, kita nikmati keadaan ini saja dulu. Ya, main kucing-kucingan dulu. Dan sekarang main perang-perangan bagaimana? Dasar Kakang. Hei Arka, dasar gila kau. Kenapa kau ajar anak buahku untuk bermain perempuan dan minum minuman arak? Ini yang kau namakan berlatih menjadi kuat. Aduh Laksi, ini kan baru 30 hari kau sudah marah-marah. Ingat perjanjian kita kan 90 hari ya.
Tapi kau sudah keterlaluan. Lihat mereka bermabuk-mabukan sambil membawa penari cabul ke sini. Itu kan yang mereka bawa sendiri, Laksi, bukan aku. Dasar tolol. Jika kau tidak mengizinkan, pasti mereka tidak akan membawa penari cabul itu ke sini. Menyesal aku telah mempercayaimu. Laksi, kau ini kan seorang wanita. Bagaimana kau bisa menjadi pemimpin mereka? Dan bagaimana kau tahu kebutuhan mereka? Sudahlah, nikmati saja. Atau kau mau ikut menari bersama mereka? Aduh, Tutup mulutmu pemabuk. Tunggu beberapa hari lagi, akan aku pisahkan kepalamu dari tubuhmu sendiri. Laksi, kau nakal ya. Bagaimana Patihwira? Apakah semua pemberontak itu sudah kau habisi? Maaf Baginda, pemberontak itu telah melarikan diri, tapi sampai sekarang tidak pernah membuat keonaran. Kemungkinan mereka sudah menyadari kesalahannya. Ya makanya aku bingung apa yang mereka inginkan, padahal semua kebutuhan sudah aku penuhi. Ya, Baginda sudah memperhatikan rakyat, dan tidak sepantasnya lah mereka menuntut ini itu. Lalu masalah kelaparan di Salamanggala bagaimana? Apakah bantuan yang dikirimkan sudah mencukupi kebutuhan mereka? Ya, hamba sudah mengutus prajurit untuk memberikan bantuan beras dari kerajaan ke sana. Tapi hanya seperempatnya saja yang tercukupi, Baginda. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena sekarang sedang musim pajak Lid, Baginda. Dan karena pajak yang dibebankan sedikit, maka mereka tidak terlalu berambisi dalam menggarap sawah, Baginda. Gila, diberikan keringanan malah pada bermalas-malasan. Dasar pada tolol semuanya. Suruh para tumenggung untuk menanam padi lebih banyak lagi. Dan kerahkan prajurit untuk mengawasinya. Titah Baginda akan hamba laksanakan. Luar biasa. Sekarang pasukanku menjadi kuat dan tangguh. Padahal awalnya aku meragukan orang gila itu. Sekarang dia menepati janjinya. Laksi, apakah kau memanggilku? Benar, Gandari. Bagaimana penyelidikanmu terhadap teman-teman kita? Ya, Laksi. Arka sangat memahami kita semua. Walaupun disiplin, tapi ia sangat tahu kebutuhan kita semua. Tapi aku melihatnya mabuk bersama teman-teman dan main perempuan. Itu kan hanya sebuah latihan untuk kita semua. Agar ketika kita sedang mabuk dan bersenang-senang, kita tetap waspada, sehingga dalam keadaan mabuk, kita siap berperang dan siap menghadapi penyusup. Bagaimana orang mabuk bisa berperang? Ya, tentu tidak semua mabuk, Laksi. Di antara yang mabuk, ada yang berjaga-jaga, tapi pura-pura mabuk. Dan yang mabuk harus cepat bereaksi jika ada penyerang datang. Ya, memang awalnya agak sulit. Orang lagi mabuk kok pegang senjata.
Tapi lama-kelamaan kami mulai terbiasa. Walaupun tidak bisa menyerang, paling tidak kami tidak terbunuh percuma. Wah, strategi yang di luar dugaan ya. Benar, Laksi. Hei Arka, mau kemana kau? Aku ada perlu sebentar, Laksi. Oh iya, ini sudah hari ke-90. Apakah kau jadi memenggalku? Yah, tampaknya kau beruntung Arka. Aku masih membiarkan kepalamu utuh. Baguslah. Baik, aku pergi dulu, Laksi. Kemungkinan nanti malam aku baru pulang. Sampai jumpa. Baiklah Arka, hati-hati di jalan. Hiya, 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 hiya. Janita, bukalah pintunya. Oh, Baginda, kau masih hidup? Sudahlah, jangan panggil aku Baginda. Aku bukan rajamu lagi. Iya, Raden. Silakan masuk. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Bagaimana? Apakah kerajaan Sambara masih memintamu untuk membuatkan senjata? Sudah tidak lagi, Raden. Rupanya kerajaan Sambara sudah tidak lagi berperang. Ya, sudahlah. Jangan loyo seperti itu. Oh iya, bagaimana mengenai percobaanmu dalam pembuatan logam yang kau bicarakan waktu lalu sewaktu aku masih jadi raja? Ya, rupanya saya telah berhasil memadukan logam untuk persenjataan baru dengan perbandingan tertentu. Jadi bahan logam ini lebih kuat dari biasanya? Benar, Raden. Senjata yang saya buat ini lebih ringan, kuat, dan mudah digunakan oleh para prajurit. Bagus. Mulai sekarang kau bisa buatkan persenjataan itu lebih banyak dengan logam yang kau temukan. Oh iya, ini ada uang 500 keping emas yang bisa kau gunakan untuk pembuatan persenjataan itu. Baik, Raden. Kiranya butuh berapa? Untuk awal, aku membutuhkan sekitar 300 pasang persenjataan lengkap. Mengenai perkembangannya nanti aku beri kabar lagi ya. Siap, Raden. Dan ingat Janita, jangan beritahukan kepada siapapun mengenai keberadaanku dan pemesanan itu ya. Siap, hamba mengerti, Raden. Pasukan pemanah, serang pasukan berkuda musuh itu. Rasakan habis semua musuh kita. Apa yang di atas itu boneka kayu? Berdebah kita dijebak. Ayo, sinar fajar! Hei, apa yang kau katakan? Itu kata kunci yang aku buat yang berarti serang. Memang aku membuat kata kunci agar musuh tak mengerti maksud kita. Tapi yang kita hadapi ini adalah pasukan mencapai 500 orang. Apakah kita sanggup? Lihat saja Laksi dan jangan kacaukan semangat mereka. Ayo, capit kurang! Apalagi yang kau perintahkan, Arka?
Itu, aku menyuruh mereka untuk memancing ke arah celah tebing itu. Dan di sana sudah menanti pasukan untuk menghabisi mereka. Lihat saja Laksi, betapa hebatnya pasukanmu. Gila. Sepertinya pasukan dari kerajaan Sambara itu dipaksa masuk ke celah-celah tebing itu dan dihabisi oleh anak buahku. Sungguh taktik yang luar biasa. Lihat itu Laksi. Mau tidak mau musuh harus masuk melewati celah tebing itu dan habislah mereka. Dasar licik, mana pemimpinmu? Ayo lawan aku. Hiya! Hah? Kakang Arka, kaukah itu? Hai Patih Wira, kenapa kau terkejut melihatku lagi ya? Jangan bangga dulu Kakang, kini kau adalah tawanan perang kami. Dasar adikku yang bodoh. Kau ini kan seorang Mahapati. Kenapa kau harus ikut busukan menyerang seperti ini ya? Di mana senopatimu dan tumenggungmu ha? Jika kau mati, jika kau tewas, siapa yang akan menggantikanmu ha? Itu urusanku Kakang, jangan ikut campur. Cepat tarik pasukanmu atau mereka akan tewas semua. Kau tahu sendiri kan, aku adalah raja yang suka berperang. Percuma kau melawanku ha? Ayo tarik. Ah, dasar sial. Ayo mundur. Jadi kau baginda Raja Arkabadrika itu? Sudahlah Laksi, itu hanyalah masa laluku. Sekarang aku sama seperti kalian. Aku hanyalah seorang pelarian tawanan perang. Hormat hamba Baginda, hamba ingin melapor. Baiklah Patih Wira, apa yang hendak kau laporkan kepadaku? Begini Baginda, kemarin hamba habis menumpas tuntas pemberontakan. Dan di tengah peperangan itu muncul Kakang Arkabadrika. Rupanya ia belum mati Baginda. Dan ia adalah pemimpin pemberontakannya Baginda. Apa Kakang Badrika? Bukankah sudah kubunuh waktu itu? Semula hamba pun tidak percaya Baginda, tapi setelah bertemu langsung dan berbicara, barulah hamba percaya itu dia Baginda. Sial, dia pasti akan menuntut balas kepadaku. Patih Wira, kumpulkan Senopati dan Tumenggung, lalu perketat penjagaan di kerajaan ini. Titah Baginda, hamba akan laksanakan. Sial, Kakang Arka belum mati. Ini adalah ancaman buat tahtaku. Lihat. Hei, siapa itu? Ada penyusup masuk ke kamarku. Kurang ajar. Iya. Sial, kabur kemana penyusup itu? Hei, apa itu? Kakang Wira, aku mohon, bawa secepatnya aku keluar dari kerajaan ini. Aku udah bosan melayani Raja Satya itu. Apakah Baginda suka berbuat kasar kepadamu? Tidak, Baginda sangat mencintaiku dan memperlakukanku dengan baik. Tapi Kakang, aku sangat mencintaimu Kakang. Lepaskan aku dari istana ini Kakang. Sabarlah Adinda, aku juga sedang mencari jalan keluar, tapi situasi tidak mendukung. Lama-lama aku bisa gila. Harus berpura-pura seperti ini terus Kakang Wira. Gila, ternyata permasyuriku sudah berselingkuh dengan adikku sendiri.
Yap. Hei, siapa itu? Dasar penyusup. Akan kuhabisi kau. Tunggu dulu Baginda. Apakah kau tidak merindukanku? Bagaimana rasanya dikhianati, ha? Sakit ya? Berdebak kau Kakang Arka. Rupanya kau sudah mengetahui semuanya. Aku mengetahui melebihi dari apa yang kau ketahui, Baginda Satya Tirtajaya. Ha? Berdebak kau, akan kuhabisi kau. Sebenarnya hari ini aku tidak mau melakukan lawan tanding denganmu, Baginda. Tapi jika kau memaksa, ya apa boleh buat. Aku akan melayanimu. Rasakan ini, air bah pencabut sukma. Yap, yap. Dan serangku tak bisa menyentuh tubuhnya. Bahkan dia berputar terus, menciptakan badai panas. Ya, sultan api pelindung badai. Ya, ya. Bagaimana adikku tercinta? Kali ini kau kalah dan aku bisa saja membunuhmu, ha? Aku kalah dan kau berhak membunuhku. Ayo bunuh aku. Aku memang bukan orang baik, Baginda, tapi aku bukan seorang pengecut. Sebentar lagi, Baginda akan melaksanakan tugas besar, karena akan ada perang besar yang terjadi, Baginda. Jadi persiapkanlah. Aku pamit dulu. Hiya, hiya, hiya. Kau belum tidur, Kakang Arka? Tumben kau menyebutku dengan panggilan itu, Laksi. Aku panggil Baginda, kau tidak mau. Aku panggil Tuan, seperti orang asing saja. Kakang ya juga terdengar pantas, Laksi. Aku mau bertanya, kenapa jumlah pasukan kita semakin sedikit? Apa yang kau rencanakan, Kakang Arka? Ya, setiap kita mampir di salah satu desa, aku membiarkan agar anak buah kita untuk tinggal dan menetap di sana, berkeluarga, dan lain sebagainya. Karena itu yang mereka butuhkan. Tapi aku titipkan sejumlah uang agar mereka dapat bertani dan beternak untuk menyiapkan bahan pangan yang kita butuhkan. Jadi ketika kita akan melewati desa tersebut, kita sudah memiliki sumber pangan yang kita butuhkan. Dan juga yang terakhir, aku perintahkan mereka untuk menyiapkan para pemuda untuk berlatih perang. Karena sebentar lagi akan ada perang besar-besaran yang akan terjadi. Apakah kau hendak menyerang kerajaan Sambara secara besar-besaran? Lihat saja, Laksi. Nanti kau juga akan tahu sendiri. Silakan duduk di sini, Patih Wira. Dan silakan juga Permasyuriku Tinda Nirwasita. Apa yang hendak Baginda bicarakan? Nampaknya mendadak sekali. Ini aku tuangkan air minum yang berisi racun. Dan racun ini kutaruh ke dalam 2 gelas itu. Aku tahu kalian melakukan tindakan tidak terpuji di belakangku. Maka itu hukuman kalian. Jika kalian mengakui kesalahan dan masih setia dan ikut denganku, silakan jangan diminum air tersebut. Tapi jika kalian tidak menyesali perbuatan kalian, silahkan kalian minum air tersebut. Aku saja yang minum. Nirwasita, jangan. Kakang, biarkan aku mati.
selalu mencintaimu, Kakang. Tidak, Kakang Satya, kau jahat sekali. Benar-benar jahat. Jahat? Siapa yang jahat? Kau atau aku? Itu adalah keputusan dari permasyuriku sendiri untuk meminumnya. Jadi aku tidak bersalah. Sudahlah, bawa jenazah permasyuriku dan makamkan dengan baik. Hei Kakang Arka, bangun. Perang besar sedang terjadi. Ada apa, Laksi? Kau seperti ingin buang air saja. Dugaanmu tepat, Kakang. Kerajaan-kerajaan kecil yang pernah ditaklukkan kerajaan Sambara kini bersatu padu menyerang kerajaan Sambara. Sudah kuduga, Laksi. Baiklah, tolong panggilkan Projo. Kita kumpulkan seluruh pasukan yang termasuk di desa-desa sebelumnya. Baiklah, Kakang. Lalu, kita mau di pihak mana? Lihat saja nanti. Kau selalu bermain tebak-tebakan seperti itu, Kakang. Ampun Baginda, rupanya pasukan musuh sudah hampir mendekati alun-alun, dan itu berarti kita sudah harus bersiap-siap. Dasar tidak tahu diuntung. Kurang apa aku? Malah pada memberontak. Ini bukan saatnya mengeluh, Baginda. Baginda harus cepat meninggalkan tempat ini jika ingin selamat. Tidak, pantang aku lari dari peperangan. Biar aku mati dan tetap ada di sini. Ampun, hamba melapor lagi, Baginda. Bagaimana Patewira? Apa yang terjadi di luar sana? Ampun, Baginda. Tiba-tiba muncul pasukan pemberontak yang dipimpin Kakang Arka dan membantu pasukan kerajaan Sambara, sehingga musuh dijepit dari depan dan belakang. Jagat Dewa Batara. Ternyata Kakang Arka membantu kita. Hamba menghadap Baginda. Terimalah hormat hamba, Baginda. Sudahlah Kakang Arka, tidak usah berbasa-basi seperti itu. Aku memanggilmu ke sini untuk mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Kakang Arka untuk kerajaan Sambara ini. Ya sudahlah Dimas. Itu semua berkat pertolongan Dewata yang Agung, sehingga kerajaan Sambara ini masih bisa diselamatkan. Dengan ini, aku juga akan mengembalikan tahta kerajaan ini. Ternyata aku masih belum pantas untuk menjadi seorang raja. Tidak. Aku sudah tidak berminat menjadi raja di kerajaan ini lagi. Dan aku lebih suka menjadi raja bayangan. Raja bayangan? Maksudmu bagaimana, Kakang? Ya, aku adalah raja tanpa tahta. Dan aku akan selalu membayangi dan mengawasimu
serta menguji ketangkasan para prajuritmu. Ingat Dimas, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Kau harus tampak ramah di mata rakyat, tapi kau juga harus tampak keras di mata rakyat, sehingga semua orang akan selalu menghormatimu. Kau benar, Kakang. Ternyata untuk menjadi seorang raja itu ternyata berat juga ya. Pasti Adimas, tapi kau tidak boleh mengingkari dirimu sebagai seorang pemimpin. Dibenci, dikhianati itu pasti kau akan alami, tapi ketegasanmu sebagai seorang pemimpin harus kau perjuangkan. Baiklah Baginda, hamba pamit pergi dulu. Begitu juga dengan hamba, Paduka. Hamba pamit undur diri dulu. Tunggu sebentar, sepertinya kau Laksi, pemimpin dari pemberontak itu kan? Benar, Paduka. Lain kali aku bisa bicara banyak denganmu. Boleh kan? Tentu saja, Baginda. Dengan senang hati. Arka, apakah kita akan meninggalkan kerajaan ini sekarang? Tentu saja kita akan tinggalkan kerajaan ini dan biarlah kenangan akan berlalu dengan sendirinya. Apakah Laksi akan kita tinggalkan di sini? Tentu saja, biarlah dia menjadi permaisuri di kerajaan Sambara ini. Biar dia bisa merasakan bagaimana rasanya dilayani oleh mereka. Tunggu dulu Kakang. Ada apa Patihwira? Sudahlah Kakang, jangan sebut jabatan itu jika bertemu aku. Aku tetap adikmu Kakang. Baiklah Dimas, ada apa kau memanggilku? Aku hendak minta tolong kepadamu. Tolong bawalah Nirwasita bersamamu. Dan tolong jagalah dia. Nirwasita? Baiklah, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau tidak ikut dengan kita semua? Tidak Kakang. Kakang Satya masih membutuhkan aku. Jika semua sudah selesai, aku akan menyusulmu dan segera menikahi Nirwasita. Baiklah, akan kujaga Nirwasita untukmu. Nirwasita, tolong jaga anak yang kau kandung itu baik-baik. Nanti aku akan segera menyusulmu. Baiklah Kakang, aku akan pergi dan merawat anak kita. Segeralah menyusul Kakang. Itu pasti. Rupanya Baginda Satya tidak membunuhmu ya? Iya Kakang, racun itu hanya menghentikan detak jantungku sementara. Ya sudahlah, ayo kita berangkat. Hiya, 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 hiya. Demikianlah Sandiwara Radio Tunanetra, persembahan Suara Pertuni Kabupaten Banyumas. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa.